Judulnya saya ganti deh. Elia Tarigan, saya kasih link, kita debat mau nggak? Ayo jawab. Kalau mau saya kasih link, kita debat ya. Siapa tadi? Elia Tarigan. Saya mau jawab, tapi kita debat, mau nggak Elia Tarigan? Hah? Ada pertanyaan kayak siapa sih Tarigan, siapa Eli Tarigan ini ngomong perihal kayak mos. Bagus nih bang. Menurut Kristen setelah Yesus bangkit dia jadi Tuhan, tetapi menurut para murid setelah Yesus bangkit ternyata Yesus adalah hantu. Itu agak tuh yang lama dikunjung lu aja. Y la encontré porque estaba la ballena agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una ballena y adentro la vende ballena. Tahukah Bapak Ibu bahwa Injil Barnabas itu ditulis oleh seorang mualaf, orang Italia yang masuk Islam pada abad ke-14. Jadi Injil Barnabas adalah Injil yang sengaja dipalsukan seolah-olah menggunakan nama Barnabas, padahal sama sekali tidak ditulis oleh Rasul Barnabas yang adalah teman Rasul Paulus, Bapak Ibu. Jarak yang sangat jauh sekali antara Barnabas dengan abad ke-14. Jadi setidaknya Bapak Ibu, ada rentang 1400 tahun Injil ini baru muncul kemudian. Jadi Injil Barnabas yang diklaim oleh para apologet Islam bukanlah Injil yang ditulis oleh Rasul Barnabas. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video. Ini kita bisa lihat bahwa Injil Barnabas yang diterjemahkan oleh LNL Reg tahun 1907 itu adalah abad ke-14 oleh seorang Italia yang murtad dari Kristen ke Islam. Dan itu ada hanya dalam manuskrip Spanyol dan manuskrip Italia. Tentu saja Bapak Ibu, manuskrip Italia itu munculnya setelah zaman para rasul. Jadi tidak mungkin manuskrip Italia yang notabene adalah Latin menjadi bagian dari transkrip tulisan para rasul. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Injil Barnabas memiliki banyak cerita sejarah dan doktrin yang error, Bapak Ibu. Sebagai contoh, di dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Yesus bukan Mesias. Tentu saja ini bertentangan dari semua 4 kitab Injil yang kita miliki. Injil Barnabas juga mengatakan bahwa Yesus dilahirkan pada waktu Pilatus menjadi gubernur. Sementara menurut catatan historis, Pilatus menjadi gubernur itu di tahun 26 atau tahun 27 sesudah Masehi, Bapak Ibu. Nah, di dalam Injil Barnabas ini dijelaskan Jesus did not die on the cross as does the Quran in surah 4 157. Yesus tidak mati di kayu salib seperti yang diklaim di dalam Quran surah 4 ayat 157. Ini adalah suatu Injil yang digunakan oleh Islam untuk mendiskreditkan pesan Injil berkaitan tentang Yesus, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, di dalam literatur ini, bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang ditulis di abad pertengahan oleh seorang Islam yang mempropaganda nama teman daripada Rasul Paulus yaitu Barnabas, yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah Mesias yang benar. Dan manuskripnya itu sudah diketahui bahwa itu adalah manuskrip abad ke-16 dan abad ke-17 yang terpisah di Italia dan di Spanyol. Dan itu dituliskan oleh seorang Italia yang sudah menjadi Islam, yang kita katakan sebagai mualaf, yang masih familiar dengan Alkitab bahasa Latin dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, sebagai contoh,
Al-Quran mengatakan Yesus, bukan Muhammad sebagai Al-Masih. Nah, ini adalah salah satu kelemahan daripada Injil Barnabas, Bapak Ibu. Dan menariknya, Yesus dikatakan Kristos yang diurapi, padahal itu adalah diterjemahkan dari bahasa Yunani, Bapak Ibu. Penulis Injil Barnabas tuliskan Yesus Kristus tanpa memahami apa arti Kristus. Padahal Kristus sama dengan Mesias, sama dengan Al-Masih. Jadi, terlihat sepertinya penulis kitab Injil Barnabas ini tidak memahami betul apa arti dari Yunani Kristos. Kesalahan lain dari Injil Barnabas ini, karena saya memiliki Injil Barnabas itu, Bapak Ibu. Nah, kita baca di sini, "And Jesus went to the Sea of Galilee, and having embarked in a ship, sailed to his city of Nazareth." Nah, Anda lihat sendiri dikatakan di dalam Injil Barnabas pasal 20 bahwa Yesus naik kapal ke Nazaret. Bapak Ibu, di sini saya munculkan peta. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri yang saya buat tanda panah merah itu adalah peta kota Nazaret. Bapak Ibu bisa lihat Danau Galilea. Nah, dari sini saja kita bisa lihat pemahaman geografis dari penulis Injil Barnabas pun ternyata sangat keliru sekali karena Nazaret adalah daratan, bukan dilalui oleh air atau danau. Jadi dari sini kita bisa lihat kemampuan geografis penulis Injil Barnabas ternyata sangat keliru sekali mengatakan Yesus berlayar ke Nazaret. Sementara Nazaret adalah dataran, Bapak Ibu, jauh dari laut atau danau. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam Injil Barnabas. Kalau saudara-saudara kita yang dari Islam mau mengakui Injil Barnabas sebagai Injil yang benar, baik. Masalahnya ini dia. Quran sama sekali tidak pernah menuliskan bahwa Muhammad adalah Al-Masih. Dan Muhammad juga tidak pernah mengakui dirinya sebagai Al-Masih. Tidak ada catatan atau surah di dalam Quran yang menuliskan bahwa Muhammad adalah Al-Masih. Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam. Apakah Anda mau memilih Injil Barnabas atau Al-Quran? Kalau Anda pilih Al-Quran, itu artinya Anda harus menolak Injil Barnabas. Karena Injil Barnabas mengakui bahwa Muhammad adalah Al-Masih. Jadi, Bapak Ibu, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam, Yesus tidak mati disalibkan karena menggunakan Injil Barnabas, sementara tidak mau menerima Muhammad adalah Al-Masih, karena itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu yang saya sebut dengan teologi maling. Yesus tidak disalibkan pakai Injil Barnabas. Sementara Muhammad bukan Al-Masih, tidak mau pakai Injil Barnabas, tetapi mau pakai Al-Quran. Di satu sisi pakai Injil Barnabas untuk mendukung ajaran Quran, tapi di sisi lain meninggalkan Injil Barnabas karena tidak sesuai dengan Quran. Itulah yang saya katakan sebagai teologi maling. Silahkan tonton video saya sebelumnya Bapak Ibu tentang teologi maling, sehingga Anda bisa mendapat gambaran yang jelas tentang teologi maling. Nah, sekarang saya perhadapkan, mau pilih Injil Barnabas atau pilih Quran. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.